Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Ultimates. Welcome to Ultimate Course. And welcome to the online speaking class with the hashtag ngomong aja dulu, dare to speak and dare to dream. With me, Eddie. Okay, today we are going to learn about grammar for speaking, especially about nouns. This is the outline of the lesson that we are going to learn. The first one, we will discuss definition and function. Second one, types of nouns. Third, noun phrase and compound noun. Number 4, noun substitute. And last but not least, exercise. Okay, the first one, definition and function. As we know that noun is the word that is used to name people, things, animal, place, and abstract things or abstract concept. Nouns in English is one of the parts of speech. Okay, jadi noun itu adalah suatu kata yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Kata benda dalam bahasa Inggris merupakan satu dari 9 parts of speech. Jadi ini lanjutan dari parts of speech yang sebelumnya ya. Oke, fungsi dari kata benda. Function of nouns. There are 4 functions of nouns. The first one, subject of verb. Jadi, noun itu bisa bertindak sebagai subjek dari sebuah kata kerja. For example, Tommy has run the company since 1993. Ya, di sini Tommy itu adalah nama orang atau seseorang yang merupakan subjek dari kalimat tersebut. Kalimat ini. Yang kedua, fungsi dari noun itu adalah sebagai subjek atau objek komplement atau pelengkap. For example, she is a dentist. Jadi dentist di sini adalah merupakan subjek komplement karena dia pelengkap dari she. Siapa she? Itu adalah dentist atau dokter gigi. Contoh yang kedua, we called him granddad. Him-nya ini dijelaskan lagi granddad dengan objek komplementnya. Him di sini kan sebagai komplement. Karena di sini subjeknya adalah we, verbnya called, and him sebagai objek diterangkan lagi granddad dengan objek komplement. Pelengkap ya. Yang ketiga, direct and indirect object, direct and indirect object. Contohnya, I can drive a car. Ini direct object ya, berarti I can drive a car. Ya, saya ini subjek, ini predicate-nya, sedangkan a car di sini adalah direct object atau objek langsung. Contoh yang indirect object, the teacher gave the students some advice. Nah, sebenarnya direct objectnya itu adalah some advice, tapi di sini adalah ada students dia sebagai indirect objectnya atau objek yang tidak langsung. Objek langsungnya di sini adalah some advice. Okay. The fourth function of noun is object of preposition. Jadi fungsi keempatnya itu adalah objek dari kata depan atau preposition. For example, she was walking on the sidewalk when she was attacked. Ya, jadi sidewalk di sini sebagai object of preposition, yaitu kata benda yang berada setelah kata depan. Di sini dia berada di setelah on. Ya, on the sidewalk. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas. Next,
Part 2, types of nouns atau jenis-jenis kata benda. Di sini secara umum kita membaginya menjadi dua bagian atau dua jenis. Yang pertama adalah berdasarkan wujudnya, yang kedua adalah berdasarkan hitungan. Berdasarkan wujudnya itu ada concrete and abstract noun, sedangkan berdasarkan hitungan ada countable and uncountable. Oke, yang bisa dihitung sama yang tidak bisa dihitung. Ini berdasarkan hitungan. Sedangkan wujudnya kata benda konkret sama abstrak. Ya, abstract nouns. What is it? Oke, abstract nouns itu adalah kata benda yang menyatakan idea atau ide, konsep atau konsep, feeling atau perasaan, state, keadaan atau quality, sifat dan karakter. Kata benda ini dapat dipahami dan dibayangkan namun tidak dapat disentuh atau dilihat dengan indera atau dirasakan dengan indera gitu. Banyak abstract noun yang terbentuk dari derivation gitu ya, atau dari turunan. For example, happiness. Ini adalah derivation juga ya. Happiness, freedom, imagination, realist, feminism, hate, love, sympathy, idea, romance, independence, sadness, honesty, kindness, and ya honesty lagi ya. Ya, itu adalah contoh-contoh dari abstract nouns. Jadi dia tidak bisa tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasakan oleh indera. Dia merupakan ide, konsep, perasaan, keadaan atau sifat atau karakter. Ya, itu dia. Next, berdasarkan wujudnya itu kata benda juga dibagi menjadi concrete nouns atau kata benda konkret. Nah, concrete nouns adalah kata benda berupa material atau sesuatu yang berwujud nyata. Karena berwujud, concrete nouns dapat disentuh dan diamati atau dikenali oleh indera. Dengan demikian, concrete nouns berkebalikan dengan abstract noun. For example, sugar, bread, boy, ball, bag, car, house, what else? A refrigerator, laptop, computer, and so on and so on. Jadi barang-barang yang bisa disentuh, dirasakan dengan indera. Yang konkret, yang kelihatan, itu adalah concrete nouns. Nah, concrete nouns sendiri dibagi menjadi 4. There are 4 kinds or 4 types of concrete nouns. First one is proper nouns. Second, common nouns. Third, materials nouns. And the fourth, collective nouns. Nah, yang pertama itu adalah proper nouns. Kata benda, nama diri. Itu bisa berupa nama orang. George, Eddie, my name, for example. Terus yang kedua bisa berupa geographic atau geografis. Misalnya nama gunung, nama kota, nama negara. Itu juga disebut dengan proper nouns. Selanjutnya adalah kata benda umum atau common nouns. Benda-benda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. For example, newspaper, magazine, television, whiteboard, pen, and so on and so on. It's like common noun. It's just common noun, kata benda yang umum. And then we got materials noun atau kata benda material. Benda-benda yang bersifat material yang berada dalam lingkungan keseharian kita. For example, silver, gold, iron, what else? Platinum. Yang berupa material ya. Aluminium, something like that. Next, kata benda kolektif atau collective noun. Di sini menunjuk artinya adalah benda yang bermakna majemuk, berjumlah lebih dari satu, biasanya merujuk pada kumpulan. Jadi ini namanya juga kolektif ya, berarti dia kumpulan dari benda. Nah, ini bisa orang, hewan atau benda. Group of people, orang itu for example audience. Group of animals, for example colony. Group of things, benda atau abstrak, for example like bunch. Ya. Oke. Jadi ada 3 ya, people, animals, and things. Oke.
Next, berdasarkan hitungan. Maksudnya bisa dihitung apa enggak nih bendanya. Nah, berdasarkan ini, benda itu, kata benda dibagi menjadi dua. Countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns ya berarti bisa dihitung, sedangkan uncountable tidak dapat dihitung. Nah, untuk yang countable nouns, ada 3 kriteria untuk menggolongkan sebuah benda termasuk ke dalam kategori ini, bisa dihitung. Yang pertama, yang harus diingat adalah benda tersebut dapat dihitung jumlahnya dan biasanya diikuti dengan keterangan numerik atau menurut angka. 1 apple, 2 apples, 2 apples, 3 apples, and so on ya. Next, yang kedua, benda tersebut memiliki bentuk jamak atau lebih dari satu, plural yang ditandai dengan akhiran s atau es, atau juga dapat memiliki bentuk yang tidak beraturan atau irregular yang dikenal dengan istilah ya irregular nouns, kata benda yang tidak beraturan. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, 1 apple, 2 apples, what else? 1 computer, 2 computers with s at the end of the word. Okay. Untuk yang irregular, for example, mouse, bentuk singularnya, tapi bentuk pluralnya mice. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kriteria yang ketiga itu adalah di depan benda tersebut bisa diletakkan kata sandang atau artikel atau apa namanya a atau an. For example, apa ya? Misalnya ya tadi an apple, an orange. Itu nama buah-buahan misalnya. Terus a house, sebuah rumah. A mouse atau an umbrella. An umbrella ya, apa sebuah payung misalnya seperti itu. Bisa ditaruh kata sandang. Jadi apa aja tadi bisa dikasih angka, bisa ada bentuk jamak, sama bisa dikasih artikel atau an. Itu adalah ciri-ciri atau kriteria dari countable nouns. Nah, sedangkan yang uncountable nouns, kata benda yang tidak dapat dihitung, ini nama lainnya non-count nouns, ya. Nah, kata benda yang tidak dapat dihitung ini memiliki beberapa kriteria. Antara lain, yang pertama adalah merujuk pada kata yang tidak dapat dihitung dengan bilangan atau numerik seperti tea, oil, water, sugar, furniture. Ya, for example, some sugar, a lot of furniture gitu ya. Jadi dia disebutnya mass nouns ya di sini. Jadi dia tuh nggak bisa dibilang one tea, two teas gitu, nggak ada. One water, two waters, itu nggak ada. Jadi adanya some water, much water kayak gitu ya. Terus tidak bisa diikuti oleh artikel atau an. For example, nggak ada tuh yang namanya a water, apa misalnya a tea, a sugar, itu nggak bisa ya, nggak pas karena dia uncountable. Nah, tidak memiliki bentuk jamak, jadi mau sebanyak apapun airnya tetap dia singular bentuknya ya. Tea, oil, water, sugar, furniture ya. Ya tadi tidak memiliki bentuk jamak. Terus tidak berakhiran s atau es. Maksudnya tidak bisa bahkan dibubuhi atau ditambahi s di belakangnya untuk menunjukkan jamak, tidak bisa. Oke. Next. Nah, di sini ada kata-kata yang biasa digunakan untuk sebagai indikator uncountable nouns. For example, whole groups made up of similar items. Kelompok benda yang terbuat dari bahan yang sama atau serupa. For example, baggage, clothing, equipment, food, fruit, furniture, garbage, hardware, mail, money, cash, change, postage, scenery, traffic, and so on and so on. Nah, dalam bentuk liquids atau cairan, water, coffee,
tea, oil, soup, gasoline, blood. Bentuk solid, ice, bread, butter, cheese, meat, gold, iron, silver, and so on and so on. Dalam bentuk gas, air, oxygen, smoke, and pollution, ya, and so on and so on. Dalam bentuk particles atau unsur, rice, chalk, corn, dust, flour, and so on and so on. Abstractions, abstraksi atau pemindahan terbagi atas beauty, confidence, courage, education, enjoyment, and so on and so on. Terus advice, information, news, evidence, proof, time, space, energy, homework, work, grammar, slang, vocabulary, and so on. Banyak sekali contoh-contohnya. Yang tadi abstractions tadi ya, dia termasuk kata-kata benda abstrak juga, tapi dia sebagai uncountable noun. Terus selanjutnya language, itu juga termasuk uncountable nouns. Arabic, Chinese, English, Spanish. Jadi nggak ada Englishes, nggak ada ya. Nggak ada Chineses, maksudnya sebagai bahasa ya, language. Terus field of study, mata pelajaran, chemistry, engineering, history, literature, mathematics, psychology. Nah, uniknya itu adalah meskipun di sini mathematics itu ada S-nya, dia tidak bukan berarti dia itu jamak atau plural. Mathematics, physics, economics, politics itu memang sudah seperti itu aturannya, penulisannya ditambahin S, tapi dia bentuknya adalah uncountable alias singular. Terus recreation atau sport, hiburan baseball, tennis, chess, bridge, and poker. Terus selanjutnya general activity, driving, studying, swimming, traveling, walking. Ini bentuk-bentuk gerund ya, itu dia uncountable nouns jadinya, karena gerund itu adalah kata benda ya masuknya ya. Nanti kita akan bahas tentang gerund. Okay, next, natural phenomena, gejala alam, weather, dew, fog, hail, heat, humidity, lightning, rain, sleet, snow, thunder, wind, darkness, gravity, ya, yang berhubungan dengan natural phenomena. Jadi ini adalah kata-kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke. Next, yang ketiga ada istilahnya noun phrase and compound noun. Oke. Jadi tadi itu adalah nouns. Nah, sekarang kita membahas tentang noun phrase. Jadi selain berbentuk sederhana dengan hanya terdiri dari satu kata, noun mungkin dapat berbentuk frasa yang disebut dengan noun phrase. Jadi noun itu bisa berupa satu kata aja, bisa juga membentuk frase atau noun phrase ya. Ini merupakan kombinasi antara noun sebagai head dengan modifier seperti determiner, and, the, this, that, my, his, her, such, each, every, dan dengan adverb to, very, so, dengan adjective juga bisa, beautiful, funny, interesting, lovely, dan dengan noun yang lain. For example, noun phrase-nya itu contohnya adalah a book, this hat. Berarti di sini ada ada book ya. Di sini article atau determiner ditambah book. Book itu adalah hat-nya atau sebagai noun-nya. This hat, my car, such a lovely day. Nah, di sini day-nya itu adalah sebagai head atau sebagai kata benda utamanya. Tapi kalau disatukan, such a lovely day itu menjadi satu kesatuan yang disebut dengan noun phrase. Next, itu ada yang disebut dengan compound noun. Noun juga mungkin berkolaborasi dengan noun atau parts of speech lain seperti verb, prepositional phrase, atau adjective untuk membentuk kata yang dengan makna baru yang disebut dengan compound noun. For example, contoh kombinasinya noun plus noun. Newspaper, news ditambah paper ya. Jadi newspaper, dan itu menjadi satu kesatuan. Toothpaste, jadi ada pasta, ada gigi, jadi satu.
Selanjutnya noun plus verb. Ada road, ada show. Road show. Ya, road show. Terus water tambah fall, waterfall. Ya, ini show ini adalah kata kerja, road ini adalah kata benda. Jadi road show jadi satu kesatuan, compound noun gitu. Ini bukan phrase, mohon dibedakan karena dia penulisannya disatukan. Bedanya dengan noun phrase tadi, dia penulisannya dipisah dan jelas apa namanya, misalnya artikel terus adverb, adjective misalnya kayak gitu-gitu, itu jelas. Kalau di sini tuh udah jadi satu kesatuan dan jadi satu kata, dia melebur jadi satu kata. Terus kemudian noun plus prepositional phrase. For example, father-in-law. Jadi father-in-law ini adalah satu kesatuan, makanya dikasih ginian nih, dash ya. Terus passer-by. Nah, ini kalau dia bersama dengan prepositional phrase. Nah, kemudian ada adjective plus noun. For example, whiteboard. White itu adjective, board itu adalah kata benda, whiteboard. Sama red hat, seperti itu. Next, the fourth part is noun substitute. Nah, jadi ada istilahnya noun substitute. Jadi ada kata-kata lain ya atau sesuatu yang bisa menggantikan kata benda. Itu fungsinya sama seperti kata benda, tapi dia bukan kata benda asli. Apa aja itu? Ada 3. Gerund, yaitu verb plus ing, infinitive, to plus verb, and last but not least, noun clause. Ya, yang pertama, gerund and infinitive. Ya, kita udah tahu ya, tadi sempat saya singgung, gerund itu dibentuk dari verb atau bare infinitive yang ditambahkan dengan akhiran ing. Sedangkan infinitive terdiri dari particle to dan membentuk sederhana dari verb dan bentuk sederhana dari verb ya. Jadi ada gerund, ada infinitive. Kalau gerund itu verb ing, kalau infinitive berarti to infinitive atau to plus verb. Gitu aja gampangnya. Nah, walaupun berfungsi sebagai noun, namun gerund and infinitive masih berperilaku seperti verb. Misalnya dapat disertai dengan direct object, adverb, atau prepositional phrase. Contohnya langsung, I love swimming. Ini sebagai direct object dia. Ya, I love swimming. Swimming di sini direct object. Nah, terus I love swimming in the sea. Gerund plus prepositional phrase in the sea ya. Ini prepositional phrase itu in the sea dan swimming di sini gerund sebagai direct object tapi ditambahin lagi di sini in the sea. Terus we need talk. Di sini ada infinitive direct object, ada to talk di sini ya. Dia sebagai direct object. Ini to talk ini di sini sebagai noun substitute ya. Oke. Terus I just wanna talk to you. Infinitive plus prepositional phrase to you di sini. Ditambah lagi I just wanna talk to you. For example like that. Next, noun clause. Nah, noun clause sendiri itu merupakan dependent clause yang berfungsi sebagai noun. Jadi yang namanya klausa itu atau clause itu adalah kata-kata yang sudah memiliki subject plus predicate atau verb ya. Sedangkan tadi phrase tadi adalah kumpulan kata yang tidak memiliki subject dan verb atau predicate. Nah, klausa diawali oleh question word. 5W, 5W plus 1H, if or whether atau that. For example, I understand what you said. I wonder if he was angry. Ya, jadi ini adalah rumusnya ya. If, whether, that, or question word plus subject plus verb plus bla bla bla. Di sini boleh diisi dengan object atau complement and so on and so on. Seperti itu clause namanya ya. Noun clause ya. I understand what you said. Nah, jadi di sini perlu diperhatikan di sini kan biasanya question word ya. Itu kan setelah question word itu adalah auxiliary ya atau kata tambahan atau kata bantunya.
Misalnya for example, where is your home? Ya, kayak gitu. Tapi di sini dibalik menjadi kalimat seperti affirmative atau kalimat positif biasa. Jadi subject plus verb. For example, kalau kita jadikan noun clause, I don't know exactly where your home is. Atau I don't know what kan harusnya what is your name. Jadi what your name is gitu. Dibalik. Bukan dibalik, dia balik ke bentuk normal kalimat biasa. Subject plus verb. Okay, last but not least, we have exercise. These are only 2 questions, and you have to prepare yourself to answer or to do this exercise at class. The first one is please mention all kinds of nouns by speaking in front of class in 2 minutes. Yeah, and the second, answer spontaneously every random question regarding nouns from your teacher. Usually we do this by using Kahoot platform to answer some questions regarding nouns to examine uh, your knowledge, your understanding about nouns. Okay, I hope you understand, and don't forget to like and subscribe our channel, our official YouTube channel, Ultimate Course, and thank you for your attention. This is a credit for the slide because I got the slide from Slides Go. Okay, this is the resources and finally the Slides Go. Okay, thank you so much, mates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.